Untuk membuat cookies lembut seperti ini, kita membutuhkan 2 telur. Ini kita menggunakan telur ayam yang biasa kita beli di toko. Jadi 2 telur ditambah dengan 1 kuning telur. Nah, setelah itu kita membutuhkan gula 100 gram yang nantinya akan dimix dengan telur tersebut. Jadi proses pertama akan nge-mix telur dan gula sampai agak mengembang. Setelah itu kita campurkan terlebih dahulu gula dan telur. Selanjutnya kita tentunya membutuhkan tepung. Saya menggunakan tepung segitiga dengan berat 150 gram. Jadi kita menggunakan menggunakan tepung 150 gram dengan telur 3. Setelah itu tambahkan maizena. Ini saya menggunakan maizena 3 sendok teh. Kemudian juga vermipan. Ini vermipannya 1 sendok teh dan juga baking powdernya 1 sendok teh. Dan juga membutuhkan margarin. Ini saya menggunakan margarin Vilma serbaguna karena menurut saya rasanya itu lebih enak daripada yang lain. Dan kemudian kita cairkan terlebih dahulu. Jadi saat mixer nanti kita sudah menggunakan margarin cair. Nah, setelah cair, kita ke proses mixer. Untuk proses pertama mixer, kita akan memixer gula dan telur. Jadi tadi 2 telur dan 1 kuning telur akan dicampur dengan 100 gram gula yang akan dimixer agak mengembang. Untuk mixer gula dan telur, ini mixernya agak mengembang aja ya teman-teman. Jadi nggak sampai putih banget, tapi juga nggak masih kuning. Jadi sedikit putih. Ini saya mixernya dengan kecepatan penuh, jadi 3. Nah, nanti kalau sudah agak mengembang akan putih seperti ini teman-teman. Jadi udah agak putih, jadi nggak kuning kayak tadi, sudah agak mengembang. Setelah agak mengembang seperti ini, kita tambahkan tepung maizena, tepung segitiga, vermipan, dan juga baking powder sampai dia tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita akan tambahkan santan. Ini saya menggunakan santan Sasa 2 saset. Jadi satu sasetnya itu sekitar 65 ml. Jadi kita membutuhkan 2. Kemudian juga tambahkan air 75 ml dan setelah itu kita tuangkan margarin cair yang tadi. Margarin cairnya 100 gram ya teman-teman ya. Setelah itu kita aduk sampai rata aja. Kalau sudah tercampur rata, kita akan diamkan. Jadi ini kalau tercampur rata penampakannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau udah tercampur rata seperti ini, kita akan tutup dengan plastik. Kalian juga bisa tutup pakai tutup panci dan kita diamkan 3,5 jam. Nah, setelah 3,5 jam akan seperti ini. Jadi udah mengembang ya teman-teman ya. Setelah itu kita aduk untuk menghilangkan busa-busa yang mengembang ini. Jadi nanti kan dia mengempis ke bawah. Nah, setelah kita aduk sampai busanya ke bawah udah hilang, kita akan tuang ke gelas ukur untuk memudahkan kita pencetakan. Oh ya, untuk api kita menggunakan api kecil ya teman-teman. Jadi supaya hasilnya itu bagus. Pertama, kedua, kematangannya sempurna. Ketiga, hasil kulitnya itu soft, jadi enggak coklat banget. Setelah itu kita oleskan margarin ke dalam cetakan. Fungsinya supaya adonan kita tidak lengket terhadap cetakan. Jadi kita olesi merata. Setelah kita olesi semua, kita baru bisa tuang isinya. Nah, cara nuangnya juga sebelum dituang kita harus aduk terlebih dahulu. Kemudian kita tuang dengan sisakan 1 ruas jari di setiap masing-masing cetakan. Fungsinya kenapa? Fungsinya adalah untuk memberi ruang pengembangan si adonan, karena kalau cookies ini mengembang ya teman-teman ya. Jadi harus dikasih ruang untuk dia mengembang.
cukup 1 ruas jari saja. Setelah kita cetak, kita tutup agar uap itu sempurna di dalam cetakan, jadi ngembangnya nanti bagus teman-teman. Jadi kita tutup terlebih dahulu. Nah, kalau sudah ditutup, kita tunggu sampai adonan itu atasnya masih basah tapi udah hampir matang untuk proses penopingan. Untuk topping bisa kalian topping meses, bisa kalian topping keju, atau bisa kalian topping kacang. Nah, setelah proses penopingan kita tutup sebentar, kemudian setelah matang kita akan angkat. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk proses penopingan, kalian juga jangan menoping saat adonan basah, karena kalau saat menoping adonan basah itu toppingnya tidak akan di atas seperti ini, melainkan dia akan masuk ke dalam adonan dan tertutupi. Jadi kenapa tadi saat penopingan itu nunggu saat atasnya masih basah sedikit tapi udah menjelang matang, itu fungsinya jadi supaya toppingnya nggak masuk ke dalam. Ini tips aja ya teman-teman, kalian bisa gunakan juga, atau kalau kalian punya cara sendiri kalian bisa gunakan cara kalian sendiri. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini teman-teman, bagus, lembut, cantik. Nah, untuk proses review akan saya lanjutkan untuk mengetahui rasanya. Teman-teman, sekarang aku bakal review tentang cookies yang aku buat tadi. Adonannya empuk. Kalau didengar tuh dia tuh kayak lembut, kelihatan udah. Wow, dalamnya lembut guys. Kita coba. Manisnya pas, terus kematangannya juga pas, dan dalamnya tuh bener-bener lembut guys. Tak kelihatan ya, ini bener-bener lembut guys, kalian wajib coba. Ini bener bukan resep abal-abal atau resep narangan, jadi bener-bener udah hasil uji coba, kalian wajib coba. Rasanya enak banget guys, gue nggak bohong. Dan bagi kalian yang sudah nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Untuk video selanjutnya kita akan buat resep apa lagi, aku nunggu komen kalian. Bye, wajib coba.